Di Perak itu berkaitan dengan Jawa, dan banyak lagi di Pulau Pinang itu berkaitan dengan Sumatera, Sulawesi, Bugis. Jadi begini, yang Abang Roti sampaikan ini memang di kampung-kampung negara Malaysia memang ada sekelompok komuniti masyarakat dari Indonesia yang sudah menetap dan menjadi warga negara Malaysia, dan mereka ada satu kawasan, maksud saya ini orang Jawa, ini orang Banjar, ini orang Bugis, ini orang Aceh, macam itu, betul? Iya, betul. Kalau saya datang, saya akan dipersilahkan untuk makan dan mengambil sendiri. Nah, ambil 1 kali kah, 2 kali kah, itu terpulang. Bebas ya? Bebas. Dan tidak dibatasi. Menu-menu makanannya kalau saya nampak dalam video itu lezat-lezat ya. Enak-enak Mas Didi, karena baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat subscriber semuanya. Di hari yang berbahagia ini, pagi ini saya sudah sampai di Gerney Bay. Nah, Gerney Bay ini salah satu taman buatan ya, yang dimana Kerajaan Negeri Pulau Pinang sudah pun menyediakan untuk kita berjalan-jalan, membawa saudara-saudari, membawa family, membawa kawan-kawan ya untuk datang di Gerney Bay ini. Sudah disediakan untuk yang suka lasak-lasak, itu sudah ada semuanya ya. Panas ya, kita akan berjalan-jalan di sekitar Gerney Bay ini. Ini sudah tak ramai ya, karena saya sudah sampai datang lewat dari pukul 9. Jadi mungkin pagi tadi lebih ramai atau malam nanti lebih ramai. Nah, seperti ini suasananya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang sudah menyediakan tempat istimewa untuk semua rakyat Malaysia. Allah. Tuh, ada Mas Adi ya, teman-teman. Waalaikumsalam Bang Rodli. Oh, ini lagi ngapain nih Mas Adi? Alah, lagi rileks ini, lagi habis jogging dari sana sepanjang 3 km tadi. Allah. Jogging biar sehat ya. Boleh kita ngobrol hari ini? Oke. Ini kebetulan saya sudah siap jogging dan kita sembang-sembang lah duduk sini. Dari mana aja ini Bang Rodli? Jalan-jalan? Alhamdulillah jalan-jalan. Lihat Mas Adi tadi ada di sini. Iya, kebetulan saya tadi baru jogging Bang, dari ujung sana sampai ujung sana sepanjang 3 km untuk membakar lemak. Tapi masih gendut. Apa kabar Mas Adi? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, ini saya lihat ini Bang Roti suka ya jalan-jalan mengeksplor negara Malaysia ya. Ya. Ini apa yang memotivasi Anda untuk membuat video untuk menunjukkan kepada para penonton keindahan-keindahan negara Malaysia? Ini apa motivasi Anda seperti ini? Yang memotivasi saya untuk pembuatan video-video perkampungan atau jalan-jalan di Malaysia itu? Iya, betul. Ya, karena Malaysia itu bagi saya spesial Mas Adi, dan tidak sama dengan apa yang saya lihat di perkampungan saya di Indonesia. Oke. Satu, dari orang-orang kampungnya, jalan rayanya, dan dari kehidupan mereka itu tidak sama dengan kita lah. Oke, jadi Abang ini memang bertujuan untuk merekodkan momen-momen ketika Abang berada di suatu tempat dan ingin berkongsi kepada para penonton ya. Betul Bang? Betul, penontonnya berkongsi keindahan ini, penonton dari Indonesia. Kebanyakan dari mana ini penonton ini Bang? Kebanyakannya orang Malaysia yang menonton, tetapi anehnya ada penonton saya itu yang orang Malaysia lahir, tetapi mereka tinggal di luar negara, mungkin di Australia. Bukan mungkin, memang dia di Australia, di United Kingdom, dan di luar negara. Kebanyakannya juga ada yang di Singapura, ada juga yang duduk di London. Itu Abang Roti menonton video saya. Macam mana boleh tahu identiti mereka duduk dekat luar negara dari Malaysia? Kalau kita melihat dari penonton kita itu ada YouTube Analysis, itu ada penonton ini dari mana, dari pergerakan itu dari mana, dan dari komentar-komentar mereka. Oke, bahwa memang mereka berkomentar banyak berterima kasih. Banyak berterima kasih karena Bang Roti telah berkongsi negara mereka ya. Maksud saya negara Malaysia, orang Malaysia yang duduk di luar negara itu kan
mungkin lama tidak kembali ke negara Malaysia, Ya. dan ada beberapa perubahan pembangunan atau apa di negara Malaysia. Betul Bang Rodri? Ya, terutamanya mereka itu rindu, mengobati kerinduan mereka. Mengobati kerinduan. Oke. Ya. Dalam video Bang Rodri ini ya, kalau kita lihat dalam channel Jalan-Jalan, Abang Rodri ini juga masuk ke dalam kampung-kampung. Ya. Itu apa yang Abang Rodri cari di kampung-kampung Malaysia ini? Bukankah sama dengan kampung Bang Rodri dengan negara Indonesia? Sama Ya, nggak? memang kelainan ada, tetapi kan sebenarnya saya itu minat dengan sejarah. Sejarah, oke. Yang ingin saya bagi tahu itu nama-nama kampung. Nama-nama kampung. Yang dimana banyak perkampungan itu berkaitan dengan nama-nama kampung di tempat saya itu seperti nama-nama pokok Jawa. Contohnya. Ada di Baling itu ada Kampung Asam Jawa. Kampung Asam Jawa. Dan ada Kampung Jawa di Pendang. Oke. Di Pulau Pinang, di Kedah lah kita sebut serata-merata di Kedah, di Pulau Pinang, di Perak itu berkaitan dengan Jawa, dan banyak lagi di Pulau Pinang itu berkaitan dengan Sumatera, Sulawesi, Bugis. Jadi begini, yang Abang Rodri sampaikan ini memang di kampung-kampung negara Malaysia memang ada sekelompok komuniti masyarakat dari Indonesia yang sudah menetap dan menjadi warga negara Malaysia, dan mereka ada satu kawasan, maksud saya ini orang Jawa, ini orang Banjar, ini orang Bugis, ini orang Aceh, macam itu, betul? Iya, betul seperti itu. Saya Sebab paham. itu saya minat saya dari sejarah itu, sehingga saya biasanya akan datang terus ke perkampungan tersebut untuk melihat peninggalan-peninggalan yang ada di sana. Oke Bang Rodri. Saya juga nampak ini Bang Rodri, dalam channel Abang Rodri ini, Abang Rodri sering berkunjung untuk menghadiri jemputan majelis perkawinan. Betul Bang Rodri? Betul. Oke, saya ingin tanyakan kepada Bang Rodri, ada nggak satu perbedaan yang sangat ketara, perbedaan majelis kenduri kawin di negara Malaysia yang pernah Abang kunjungi dan di kampung Bang Rodri di Indonesia? Seperti apa? Apakah ada perbedaan yang sangat ketara sekali di sini? Oke, kalau sebelum ini Mas Adi melihat video saya itu di perkampungan, saya datang ke kenduri itu tentunya atas undangan tuan rumah ya. Oke. Itu terutama yang membedakan dari kenduri di Malaysia itu adalah adanya kenduri gotong royong. Kenduri gotong royong. Ya, gotong royong itu di mana tiap perkampungan penduduk itu Mas Adi ada disediakan peralatan-peralatan untuk warga kampung. Nah, kalau Mas Adi melihat itu pernah lihat itu yang masakan. Ya, saya dalam video itu disebut Apollo. Nasi Apollo. Nasi Apollo. Jadi rupa-rupanya bukan hal yang sukar kita temui kalau di Kedah itu ada nasi masak Apollo itu, dan cara memasaknya itu bergotong royong. Bergotong royong ya, bukan memesan cateringan, bukan seperti itu. Ya, sebab itu kenduri yang spesial itu kalau di Malaysia itu adalah kenduri di perkampungan. Karena suasananya itu masih sangat-sangat susah dicari di kota-kota. Jadi biasanya kenduri di perkampungan itu lebih ramai orang yang akan datang. Dengan suasananya itu, orang itu akan suka dengan melihat suasananya seperti itu. Seperti saya melihatnya itu, saya sangat suka. Ada yang pakcik-pakcik, itu memasak, memotong daging, itu menyediakan semua apa yang kita makan itu disediakan oleh pakcik-pakcik. Kalau di tempat saya ada menu spesial. Saya orang Jawa, tinggal di Jawa Timur. Itu kalau masam kenduri, itu pasti ada menu spesial. Ada ketan, jenang, itu pasti ada di kampung saya. Kucur. Nah, itu salah satu hidangan khas yang sepatutnya ada dalam majelis perkawinan. Nah, kalau di negara Malaysia, hidangan apa yang sepatutnya memang selalu ada dalam majelis perkawinan? Hidangan kalau di Malaysia itu terlampau banyak. Kalau saya nak sebutkan itu banyak lah. Tetapi di meja itu kue-kuenya memang banyak. Tetapi yang spesialnya itu setiap kampung itu kalau di Kedah itu ada masakan gulai kawah batang pisang. Gulai kawah batang pisang. Ya, gulai kawah batang pisang itu adalah salah satu makanan tradisional dari negeri Kedah Baling. Itu cara mereka memasak dan cara mereka itu sudah beratus tahun dahulu sehingga hari ini masih ada.
Oh, resipi itu sudah Resipi orang turun kampung. temurun lah. Oke. Lepas itu cara kita memakan. Cara kita memakan biasanya kalau saya datang, saya akan dipersilahkan untuk makan dan mengambil sendiri. Nah, ambil 1 kali kah, 2 kali kah? Itu terpulang, Bebas ya. bebas, tidak Dan dibatasi. menu-menu makanannya kalau saya nampak dalam video itu lezat-lezat ya. Enak-enak Mas Didi, karena memang suasana di perkampungan ini yang kita sebut gotong royong ini, mereka tidak mengambil keuntungan dari kenduri yang mereka buat itu. Oke. Gini Bang, kalau di tempat saya, di kampung saya di negara Indonesia itu, dan hampir sebagian besar di negara Indonesia, kalau majelis kenduri perkawinan ya, itu biasanya ada hiburan. Hiburannya itu berupa musik. Musik bukan karaoke ya, kalau karaoke itu biasa. Ini musik lengkap dengan personil pegang gitar, pegang keyboard, drum apa segala macam, macam konser lah. Nah, itu memang hiburan kenduri di tempat saya macam itu Bang, rata-rata, dan ini sepertinya juga hampir di seluruh Indonesia ya. Oke, jadi pertanyaan Mas Adi itu juga ada di tempat saya sebenarnya. Tetapi itu lebih kepada orang Indonesia itu kalau kita lihat sendiri ya, sudah amat berbeda. Waktu dulu Mas Adi, biasanya orang-orang kenduri pengantinan di Malaysia, di Indonesia itu kebanyakannya memanggil tradisional lokal kebiasaan ya, wayang kulit apa itu. Tetapi sekarang ini sudah berubah kepada karaoke, nyanyi, Ya, rock, hiburan modern. koplo. Oke. Artis-artis itu diundang untuk menyanyi. Oke. Nah, jadi itu biasanya memang sudah berubah lah dari tata cara mereka berkenduri. Kalau di Malaysia itu saya tidak melihat seperti itu. Tidak melihat seperti kemeriahan hiburan seperti di kampung-kampung di Indonesia. Mungkin Mas Adi mungkin di daerah mana itu, Jawa Timur itu Mas Adi? Saya tinggal di Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, saya pun dari Jawa Timur di sebelah Tuban, Surabaya. Jadi kalau di Banyuwangi mungkin lebih kepada tradisional tuh mungkin sudah kurang. Oke. Jadi mereka mengedepankan itu ya, disediakan pentas kan? Ya, ada macam panggung besar dengan sound system yang begitu kuat. Dan ini di area terbuka Bang, bukan di dewan ya, area terbuka luas, yang mampu ya, yang memiliki ekonomi agak menengah ke atas sedikit. Ya. Itu mereka akan memberikan hiburan kepada masyarakat, di masyarakat sekitar, itu berupa pentas musik besar ya, bukan karaoke, tapi pentas musik yang ada panggungnya dengan segala macam lighting, sound system yang besar, macam konser Bang. Nah, ini di kenduri perkawinan, bukan di konser, dan area terbuka Bang, bukan di dalam dewan. Nah, saya ingin bertanya kepada Bang Rodli, selama Bang Rodli menghadiri majelis perkawinan di negara Malaysia, adakah Bang Rodli melihat macam hiburan seperti yang saya sampaikan tadi? Oke, Mas Adi, kalau di Malaysia saya di perkampungan Mas Adi belum pernah lagi melihat suasana seperti itu yang di kampung. Tetapi kalau di dalam dewan itu memang ada. Tetapi itu dihadkan untuk orang-orang tetamu saja. Tetamu saja ya. Nah, tidak seperti di Mas Adi yang katakan tadi, di Indonesia lebih mungkin cenderung kepada untuk memberi hiburan kepada semua orang yang datang, Ya, walaupun tidak ada undangan. Betul. Dan ada peniaga-peniaga yang datang. Ya, karena di situ Bang, kalau di kampung, bukan, saya rasa bukan hanya di kampung saya di Jawa Timur ya. Di Indonesia, di Sumatera, di Medan, di Sulawesi, Kalimantan, kalau Anda tengok di YouTube ya, Anda search ya, hajatan perkawinan, pasti dia meriah. Dia ada di tempat terbuka Bang, bukan dewan. Dan ada satu panggung megah dengan segala lighting, sound system yang seperti macam konser musik. Nah, itu memang biasa terjadi di negara Indonesia, terutama orang yang ekonomi agak mapan lah. Menengah ya, atas. dan memang di negara Malaysia Bang Rodli tidak pernah melihat seperti ini, hiburan hajatan kenduri kawin seperti setakat ini saya tidak pernah melihat lagi, karena saya bukan katanya saya datang dan saya itu merasakan malah gotong royong itu. Gotong royong yang dilakukan oleh warga penduduk kampung itu dalam memasak, dalam saling tolong menolong. Ada bahagian masing-masing. Anak-anak suruh mencuci piring. Anak-anak juga dipekerjakan? Ya, jadi anak-anak kecil itu akan diberikan kerja masing-masing, yaitu mencuci piring. Dan
orang-orang perempuan ini biasanya akan disuruh untuk memasak yang ringan-ringan dan menyediakan makanan yang ringan-ringan. Oke, kembali ke hiburan itu tadi Bang. Memang di negara Malaysia tidak ada atau apa Bang? Saya boleh cakap tak ada lah kalau di kampung-kampung. Oke. Tetapi kalau ada itu malahan biasanya mereka memanggil seperti silat. Silat. Ya, malah kalau mereka itu ingin mengekalkan tradisi budaya mereka itu, bahkan mereka memanggil dari grup-grup silat. Ya, ada Kuntau Jawa, ada Gayong, dan banyak lagi itu akan untuk hiburan ya Bang. sepertinya untuk mengekalkan tradisi mereka itu dari bermain ketipung ataupun gendang. Oke. Ya, itu yang mungkin sudah sukar ditemui kalau di tempat kita lah. Oke. Mereka beralih kepada musik-musik modern. Bang Rodli, saya kalau tengok channel Bang Rodli ini memang saya scroll ke bawah dan menemukan beberapa video ya, banyak ya video-video Bang Rodli berinteraksi langsung dengan masyarakat-masyarakat di perkampungan ataupun di bandar kayak gitu ya, betul Bang. Dan saya ingin bertanya kepada Bang Rodli kok berani ya, berani dalam arti memiliki mental yang mental yang kuat untuk mendekati orang lokal. Kita kan ini orang asing. Orang asing. Kadang kebanyakan orang asing nih Bang, mereka takut untuk mendekati orang lokal hanya untuk ya kalau sembang-sembang tegur sapa oke lah. Tapi yang betul-betul sembang macam kita sahabat itu biasanya mereka orang asing itu segan, bukan tak berani, segan. Maksud Mas Adi kan karena saya nggak kenal ya. Iya, kita kan nggak kenal. Kita kan orang asing, nanti dikira kita, wah ini sok kenal orang asing macam itu Bang. Ya itu alhamdulillah Mas Adi, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu karena saya setiap datang ke majelis kenduri itu biasanya saya satu orang dan saya hanya mengenal tuan rumah Mas Adi. Jadi tidak ada kawan-kawan yang tidak dari rumah itu. Jadi saya biasanya ingin memperpanjang dialog itu, saya tidak memutuskan sampai makan balik, bukan. Tetapi saya alhamdulillah saya kalau mengambil pendekatan dengan pakcik-pakcik itu biasanya ya seperti itulah. Saya panggil mereka assalamualaikum macam ini dan saya panggil assalamualaikum apa kabar tuan. Nah, jadi di Malaysia itu Mas Adi, kalau kita belum mengenal seseorang dan kita ingin akrab itu kita mulakan dengan panggilan tuan. Panggilan tuan, tuan itu kepada hormat. Jangan panggil pakcik. Pakcik jangan. Ya jangan. Kalau panggil pakcik maksudnya kita itu tidak kepada untuk lebih menghormati mereka. Jadi kita panggil tuan. Dia levelnya tinggi sedikit. Level tinggi sedikit. Kemudian dari sana kita lihat bagaimana reaksi penerimaan mereka. Nah, jadi kalau penerimaan mereka daripada sana, oh dari mana? Dia sudah ada interaksi. Oh saya dari Indonesia. Oh, oke, mari duduk makan dulu. Itu adalah dan awal. Di situ terjadi interaksi yang instan ya. Akan jadi lebih dekat. Oke. Nah, caranya seperti itu. Mas Adi pernah ke tempat-tempat seperti itu? Kalau berjumpa dengan orang-orang, kalau kita belum kenal, kalau saya belum kenal, memang saya tak berani. Kecuali kita nampaklah orang itu ramah siki atau apa. Kalau nampak orang senyum pun saya memang langsung tak maulah. Yang saya maksud begini Bang, dalam artian ini orang Malaysia ya, tak kira bangsa Melayu kah, Cina kah, India kah, memang bisa menerima orang asing dalam arti bisa welcome lah, bisa menjadi sahabat seperti kita ini. Ya, seperti yang saya alami, kebanyakan memang orang-orang Malaysia, terutamanya pakcik-pakcik, yang mereka juga kadang-kadang tak pergi bandar jumpa dengan orang warga asing. Dan kita pun baru pertama kali. Jadi kalau melihat dari reaksi mereka itu tak kisah pun awak dari mana. Bahkan mereka lebih suka, oh Wak Karno, biasanya sebut seperti itu. Jadi Wak, jadi mungkin mereka lebih kerap menonton TV atau macam mana, tetapi mereka memang sangat terbuka lah untuk siapapun. Bukan saya menambah-nambah, tetapi pada saat saya datang itu mereka memang suasananya dan akrab lah. Maksudnya tuh memang mereka pun sebagian besar tak kisahlah you orang asing kah, orang tempatan kan. Janji you benar-benar etikat baik, tidak membuat gaduh, tidak membuat jenayah apapun, itu memang welcome lah biasanya. Begini, sikap
orang penduduk Malaysia itu biasanya memang sangat ramah. Saya itu pernah Mas Adi di perkampungan Baling itu. Saya tak pernah masuk ke kampung itu, tak mengenal satu pun penduduk kampung itu. Itu di daerah Bukit Wing. Itu ada perumahan, itu perumahan kampungnya itu cantik sekali, ada bunga-bunga, tak ada pagar langsung. Saya memberanikan diri masuk, itu saya ulurkan salam dan akhirnya saya dibawa pusing kampung itu, saya dibenarkan untuk mengambil video, saya dijamu minum kopi dan itu sampai sekarang menjadi sahabat. Nah, bahkan sampai seperti itu. Ya, poinnya adalah kita sebagai orang asing ya, kawan-kawan kita kalau yang ada di negara Malaysia, jadilah kita orang yang baik ya, maksudnya dalam arti jangan membuat gaduh, membuat kotor di lingkungan begitu ya. Mengedepankan akhlak kita. Kalau kita orang muda, biasanya ya saya ucapkan tadi, apa kabar Tuan, boleh minta izin Tuan untuk ini. Itu kita mulakan dulu, mesti kita mulakan. Tetapi karena ini kita akan ambil video ya, biasanya saya akan menemui ketua kampung. Nah, kalau kita sudah bertemu dengan ketua kampungnya itu, seperti kita sudah menangkap kepalanya itu. Jadi mudah. Yang betul-betul ya, mudah. Ya. Oke Bang, oke. Saya lihat channel-channel Abang Rodli ini, video-video Abang Rodli ini juga sering membuat video tentang jalan raya di negara Malaysia ya. Beliau membawa mobil, drive dari sana ke sini dan bercerita tentang kondisi jalan raya di negara Malaysia. Ya. Nah, menurut Bang Rodli ini, jalan raya di negara Malaysia apa berbeda dengan jalan raya di negara Indonesia? Kalau jalan raya, jalan sama-sama jalan, tetapi struktur dia itu dari licin atau kasar, maksudnya baik atau buruk. Ya, jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan, jalan di Malaysia itu memang sudah sangat selesa dan layak bagi semua pengguna lah. Dan jalannya nampaknya juga halus dan lebar-lebar. Ya, lebar. Bahkan perbedaannya itu ada sangat ketara itu kalau kita masuk ke kampung di Malaysia itu, tetapi jalan umum, bukan jalan kampung, itu sudah ada garis putih. Garis pembaris putih di tengah-tengah itu. Tengah-tengah itu. Yang itu tidak ada di perkampungan saya dari Jegulo sampai Rengel itu belum ada batas walaupun pembaris. Itu jalan besar di kampung Abang, jalan perkampungan itu ada garis tengahnya. Ya, jadi kalau di Indonesia itu Mas Adi, kalau di kampung saya kan seperti ini. Semua lori-lori yang memuat besar-besar itu kan menggunakan jalan itu. Nah, tetapi itu satu lorong itu, bahkan itu digunakan penduduk kampung, digunakan lori-lori besar itu yang melalui jalan itu. Jalannya memang besar atau sempit? Kecil. Kalau lori atau kendaraan lain lalu ada harus salah satu berhenti. Salah satu berhenti lah. Itu harus salah satu berhenti. Tetapi yang tidak ada, ya langsung tidak ada di tempat kita itu, di tempat saya itu kampung. Ya. Jalan itu ya rapat, orang kampung-kampung itu rumahnya rapat. Rapat dengan jalan. Ya, rapat dengan jalan kiri kanan. Tetapi kalau di kampung-kampung di Malaysia itu seperti ada perencanaan itu sudah tersusun. Jadi kalau jalannya di sini itu 3 meter atau 2,5 meter itu ada tiang listrik dan baru ada longkang untuk drainase ya, untuk pembuangan air itu. Itu yang tidak ada di perkampungan saya. Di negara Abang, di negara Indonesia, terutama di kampung Abang ya. Ini bukan di negara Indonesia bukan seperti ini. Yang diceritakan adalah di kampung Muhammad Rodli. Dan Abang nampak kan Abang selalu masuk jalan kampung itu kan. Itu hampir semuanya dicor ya Bang ya. Apa namanya, diturap ya Bang? Itu kalau di Malaysia diturap. Oleh ya itu tergantung JKK kampung itu, dia harus meminta, tapi meminta terus dibuat. Kalau di kampung Abang, jalan-jalan kampung itu sudah banyak kan yang diaspal juga. Kampung Indonesia sekarang juga maju loh Bang. Iya, ada di perkampungan saya itu adalah jalan utama yang dia prioritaskan, itu jalan utama. Jadi kalau sepanjang jalan itu jalan utama, penduduk akan melalui itu ya. Sekarang alhamdulillah itu sudah diturap hitam halus. Tetapi kalau yang ingin, kan kalau di Malaysia itu bedanya, kalau di dalam kampung itu ada 5 rumah, maka JKKP wajib ya untuk mengisi borang, untuk meminta untuk dibuatkan jalan, walaupun itu jalan mati. Walaupun itu jalan mati.
harus Ya. tetap ada jalan yang layak ya, yang, betul. yang hitam itu. Yang hitam ya, maksudnya jalan yang layak lah, bagus, bukan hancur-hancur banget ya. Bukan. Dan itu bukan tanah ya, jalan turap ya. Itu hitam itu, Oh, ya, yang hitam. aspal ya, di aspal. Walaupun ya. itu jalan mati. Walaupun Tetapi kalau di jalan tempat mati, kita ya. kan harus ada Jalan sinkronisasi itu. Jalan itu hidup, Berhubung, maksudnya ya. jalan itu ramai lah, Betul. baru kita di aspal begitu. Ya. Oke, Di pengalaman saya Mas Adi, gimana? kalau saya datang ke Malaysia itu, di kampung-kampung itu ternyata kita tidak melihat RT, RT, rukun tetangga, atau kawasan RW, rukun warga. rukun warga, Nah, yang ada itu nama jalan dan nomor rumah. nama jalan dan Nomor rumah itu. yang abang ceritakan ini apa? Untuk mengidentifikasi rumah atau apa? Ya, kalau di perkampungan di Indonesia kan, misalkan kalau kita mencari teman kita, Oke, itu kita hanya bertanya, namanya Adi, nanti RT berapa Mas? alamat rumahnya RT berapa, Ya. RW berapa? Contoh RT 1, RW 3 itu Ya, betul kalau di ya. tempat kita di Indonesia. Kalau Ya. di Malaysia apa nggak ada kayak gitu? Kalau di Malaysia itu jalan, nama jalan Oke, itu, dan lorong berapa itu. dengan nomor rumah, betul. Ya, nomor rumah, nama jalan, nomor lorong, dan nomor rumah. Itu. Oke, itu yang membedakan antara rumah, mengidentifikasi rumah di Mencari, negara, ya, di negara mencari Malaysia kawan. dan di Indonesia. Enggak, di negara Malaysia ternyata nggak ada RW, RT gitu ya, Ya, Bang. itu ada. Oke, ini kampung tengah lorong berapa? Lorong 1, lorong 2, dan nomor rumah itu. Itu di kampung saja atau di bandar-bandar, Bang? Ya, kalau di kampung-kampung lah. Di kampung, kalau bandar ada RT RW? Rasanya tak ada. Tidak ada. Nah, mukim ada, mukim. Mukim. Ada mukim Jelutung, ini mukim Bayan Lepas, ini mukim Mukim 1, mukim 2, mukim 1, mukim 2, ya, 3 seperti kayak itu. gitu. Ya, memang kalau saya nampak di jalan, di tanda itu juga ada tulisan mukim-mukim. Ya. Tapi kalau di negara Malaysia, saya juga ada pernah nampak tulisan kawasan rukun tetangga. Itu apa, Bang? Ya, itu kawasan rukun tetangga itu. Jadi satu kawasan yang dipimpin oleh JKKK. Itu rukun tetangga kan sama juga RT singkatannya. Den. Iya, tapi kawasan rukun tetangga itu Itu berbeda ya, bukan seperti fungsi dia, tolong komentar ya, sebab fungsi rukun tetangga itu apa di Malaysia? Kalau di kita ya, rukun tetangga itu RT itu. Rukun tetangga kalau di negara Indonesia itu adalah untuk mengidentifikasi rumah ya, tempat tinggal kita, bahwa ini Adi rumahnya di RT 21, RW 3, desa apa begitu ya kalau di Indonesia. Ya, Kalau di tapi sini, lebih jelasnya gini, karena waktu abang saya jadi itu kelurah kan gini, ada kelurahan, Oke. kepala desa. Oke. Kepala desa itu nanti akan ada kepala dusun. kepala dusun. Jadi karena luasnya dan ramai penduduk Indonesia itu dibagi kepada RT. Jadi ada 10 rumah. Ini RT berapa? Kamu yang jaga RT 1. 10 rumah lagi, kawasan rukun tetangga ini 10 rumah lagi. Ini siapa yang tahu? Jadi ada 1, 2, 3. Dan kalau sudah ada 100 rumah, itu namanya disebut RW. RW. Ketua RW. Jadi dia mengetuai 100 rumah itu. Oke, oke. Tapi yang bagusnya itu teman-teman, kalau di tempat saya Indonesia itu mudah sangat untuk kita mengenal sesama penduduk itu. Namanya siapa dan saling kenal. Dan penduduk kampung jauh pun mengenal Saling kita kenal. biasanya ya kayak Ya. gitu. Karena Gitu. terjalin apa namanya, biasanya dalam seminggu sekali ataupun paling lama sebulan sekali ada satu perkumpulan namanya RT-an kalau di tempat saya. Ya, ya. Jadi penduduk-penduduk di sekitar nanti satu minggu di rumah ini meeting membahas tentang program-program apa yang akan dijalankan. Itu Betul. biasanya ada. Kalau di Malaysia ada nggak, Bang, kayak gitu? Gini Mas Adi, perbedaan di Malaysia itu di perkampungan sebagai ketua kampung itu tidak dipilih seperti di Indonesia. Oh, tidak dipilih, Bang? Tidak. Kalau kita sebagai kepala desa, kalau di sini kan ya JKKP itu kan. Oke. Jadi tidak dipilih oleh penduduk langsung, Oke, kalau di tempat kita Indonesia kepala desa dipilih langsung. dipilih langsung ya, Ya, melalui pemilihan. kecuali apa namanya, kelurahan kalau nggak salah itu memang diangkat lah. Ya, kelurahan itu diangkat pun dipilih oleh orang kampung. Nah, ini biasanya turun temurun pun ada. Kalau Pak Mas Adi jadi Pak RT, anaknya dia sudah tua, tak larat, dia tukar kepada anaknya. Tetapi yang membedakan itu tadi ketua desanya itu
Kepala kepala desanya desa. itu dipilih. Di- Nah, dipilih seperti memilih. Nah, itu tidak ada di Malaysia. Di Malaysia tidak Ah, ada tidak ada. undi untuk memilih kepala kampung di negara Kepala, Malaysia yang abang ketahui tidak ada ya. ya tidak, bukan kepala kampung ya, kepala desa. Kepala desa dengan kampung apa bedanya? Ya, kalau ikut struktur di Jawa itu, di Indonesia itu, kepala desa itu mengetuai lebih dari 3.000 orang, kakak, Kakak keluarga lah. keluarga, Oke. ketua keluarga itu kakak. Oke. Jadi ada 3.000 baru layak untuk adanya desa tersebut. Oke. Jadi kalau di tempat di sini kan nggak ada. Jadi ditunjuk biasanya oleh masyarakat, kamu yang jadi seperti itu. Jadi ada perbedaan yang signifikan Ya. sebenarnya di antara kepemimpinan daerah, terutama di Kampung-kampung. kampung-kampung di negara Indonesia itu berbeda dengan di kampung negara Malaysia. Betul begitu, Ya. Bang. Oke, Bang. Rasanya ini sudah lama kita sedang ngobrol-ngobrol ini dan saya juga ada keperluan ini, Bang. Tadi Oke. ada mau jumpa, ada satu kerjaan yang perlu diselesaikan. Baik, terima kasih Mas Adi yang sudah sudi untuk selalulah kita berbincang-bincang. Ya, ini bukan untuk menyudutkan salah satu pihak Mas Adi ya. Oke, ini hanya sembang-sembang ringan dan untuk pengetahuan para penonton saja Ya, ya. mungkin Mas Adi lihat video saya itu teringin tahu. Iya, betul. Karena ada seorang YouTuber dari negara Indonesia yang bercerita tentang keindahan-keindahan di negara Malaysia dari segi budaya Ya. dan apa segala macam diceritakan oleh Bang Muhammad Rodri. Jadi saya memang sukalah dengan konten-konten beliau dan saya subscribe channel beliau. Untuk kawan-kawan yang kasih. belum subscribe, silakan subscribe. Sahabat-sahabat semuanya yang sudah subscribe channel Jalan-Jalan di Nusantara ini, semoga apa yang saya sajikan menambah lagi pengetahuan kita, yaitu tentang bagaimana perjalanan dan suasana terbaru di negara Malaysia dan apa-apa yang membedakan dari Indonesia dan Malaysia. Insya Allah kita akan berkongsi kalau saya bertemu dengan Mas Adi lagi. Baik, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.